Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan buat vlog Umanokat S Jawab part 72. Nah, di part 72 ini saya akan membahas tentang cerita tentang hashtag save ya, yang pernah saya alami ataupun saya saksikan ya. Waktu itu selama saya pernah menyaksikan pertandingan sepak bola. Nah, untuk gerakan dengan hashtag save pertama ini terjadi di tahun 2009-an. Nah, waktu itu kan Persema ini berhasil lolos dari divisi utama ke ISL ya, ke kasta tertinggi sepak bola waktu itu. Nah, setelah promosi ini tim Persema ini beruji coba dengan beberapa tim ya, tim baik di kasta kedua ataupun di kasta tertinggi, yaitu di kasta ISL, yaitu pernah beruji coba melawan tim PSBI. Nah, Blitar ya. Uji coba ini berlangsung secara home dan away. Jadi di putaran pertama ini PSBI menjamu Persema di Stadion Supriyadi Blitar. Waktu itu skornya 2-2, dan waktu itu saya juga menyaksikan pertandingan ini. Kemudian di leg kedua ini Persema menjamu PSBI di Stadion Kajayana Malang ya. Waktu itu Persema unggul 3-0. Kemudian di pertandingan kedua ini Persema beruji coba melawan Persipura Probolinggo ya, sesama dari Provinsi Jawa Timur ya. Nah, pertandingan ini digelar di Gajayana. Waktu itu Persema ini unggul 4-1 waktu itu, seingat saya ya, dalam uji coba ini. Kemudian di pertandingan terakhir ini Persema beruji coba dengan tim satu kasta ya, yaitu dengan tim Sriwijaya FC. Nah, uji coba ini Persema unggul dengan skor 1-0 waktu itu. Nah, ini ada gerakan save pertama ini pada yang pernah saya alami ya, waktu itu pada pertandingan Persema melawan Persipro Probolinggo yang beruji coba ini di Stadion Kajayana Malang waktu itu. Karena di musim sebelumnya, di musim 2008-2009 ini ada 3 tim ya yang waktu itu dapat ini peringatan dari PSSI waktu itu untuk melunasi gaji pemainnya ya, yang belum dibayarkan di musim sebelumnya. Nah, waktu itu ada 3 tim ya di kasta kedua sepak bola Indonesia. Yang 2 ini berasal dari tim Jawa Tengah. Nah, satunya ini berasal dari tim Jawa Timur, yaitu saya sebutkan Persipura Probolinggo waktu itu. Nah, yang 2 tim dari Jawa Tengah ini tidak saya sebutkan ya, karena memang berada di luar konteks yang akan saya bahas waktu kali ini ya. Nah, gerakan save ini pertamanya ini ya, waktu itu Persema kan mengadakan uji coba ini tidak ditiketkan alias gratis. Kalau masuk ya masuk aja dari pintu masuk ya. Nah, ketika tim supporter tim Persipro ini beruji coba melawan dengan Persema, tim Panpel dan tim dari tim Persema ini juga kedatangan supporter Persipro Probolinggo, yaitu Jinggomania ya. Setelah kedatangan Jinggomania ini ke kantor KONI Kota Malang, waktu itu tujuannya untuk nyun sewu ataupun untuk silaturahmi ya dengan supporter Persema, yaitu ngalamannya. Nah, setelah silaturahmi ini beberapa Jinggomania ini juga meminta izin ya untuk nanti pada saat pertandingan ini akan memberikan kota ya, kayak kota amal gitu, dengan kardus ya. Waktu itu juga di kardusnya ini ada tulisan Save Persipro. Nah, ini setelah ini diizinkan oleh Panpel, waktu itu saya sempat bertanya ke supporter Persipro yang datang waktu itu ya, ini maksudnya apa ini kok Save Persipro ini. Nah, ternyata supporter Jinggo Mania ini yang saya tanya ini, beliaunya menjawab waktu itu ini untuk patungan mas, atau urunan istilah Jawa Timurnya ya, karena beberapa pemain Persipro ini hampir 8 bulan waktu itu tidak digaji di musim sebelumnya. Nah, dan ini juga save pertama kali yang saya jalankan ya, waktu itu juga alhamdulillah bisa meringankan ya beban dari pemain Persipro di musim sebelumnya dengan iuran dalam bentuk kotak, kemudian ada tulisan Save Persipro-nya ini. Nah, kemudian yang kedua ini saya juga pernah mengalami ataupun yang menyaksikan sendiri, yaitu dengan hashtag save ini, yaitu
save Arema ya. Ini terjadi di musim 2009-2010 ketika Arema juara waktu itu ya. Di sela-sela kompetisi ini juga ada salah satu acara ya yang diadakan oleh manajemen tim Arema waktu itu ya, untuk istilahnya, untuk ini mencari eksistensi Arema ya, karena memang Arema waktu itu kesulitan untuk mencari sponsor ataupun kesulitan dalam hal finansial. Nah, sehingga diadakan acara ini ya. Tujuan acara Save Arema waktu ini juga mengundang band-band Arema, kemudian juga juga memberikan iuran ya. Waktu itu saya masih ingat ya, iuran ketika kita nonton konser ini, Aremania yang nonton konser ini iuran ya, dengan membeli gelang ataupun poster ya. Ini harganya sekitar 10.000. Nah, untuk posternya, untuk gelangnya ini seharga 3.000 kalau nggak 5.000, saya lupa waktu itu ya. Nah, kemudian di acaranya ini juga ada lelang jersey pemain Arema di musim itu ya. Nah, ini juga sedikit meringankan beban dari pemain ataupun beban dari manajemen waktu itu dengan diadakan ya acara Save Arema waktu itu. Nah, ini tujuannya juga sangat baik ya kalau menurut saya. Ini tujuan dari gerakan Save Arema ini yaitu untuk mempereratkan ya hubungan antara manajemen tim, pemain, dan supporter. Nah, kemudian di yang ketiga ini dengan hashtag Save ini yang pernah saya alami yaitu adalah Save ISL di tahun 2011. Nah, maksudnya Save ISL ini waktu itu kita tahu ya, pada tahun 2011-2012 ini PSSI ini terpecah, sehingga ini liga ini ada dua akhirnya ya, ada ISL dan LPI waktu itu. Nah, ini yang menyebabkan Aliansi Supporter Malang ya, yang tergerak dalam gerakan 76 waktu itu. Gerakan 76 ini menyuarakan agar kisruh di PSSI ini agar segera diselesaikan. Nah, nanti bahayanya ini setelah ada dualisme liga, kemudian ada dualisme timnas ya. Nanti bila FIFA sampai tahu hal ini, takutnya nanti Indonesia sendiri nanti akan diboikot ataupun disanksi oleh FIFA, karena memang satu negara ini harus ada satu kompetisi dan satu federasi dan satu timnas juga. Nah, ini waktu itu juga Aremania ini demo ke Balai Kota Malang ya waktu itu bersama komunitas-komunitas supporter yang berada di Malang seperti Jack Alam, El Alam, kemudian Balistik Malang ya. Nah, ini adalah komunitas-komunitas supporter tim dari luar Malang yang bernaung ataupun berdomisili di wilayah Kota Malang. Nah, ini sudah yang ketiga. Kemudian yang keempat ini ada gerakan hashtag Save Persija. Nah, ini adalah gerakan yang digagas oleh The Jackmania waktu itu. Saya masih ingat ya, waktu itu gerakan ini tujuannya untuk sama seperti Arema ya, hampir sama, tapi karena masalah finansial ini Persija waktu itu di musim 2012-2013 ini mengalami krisis finansial, sehingga ada beberapa pemain ini yang gak direkrut ya, seperti contohnya Andri Tani. Ini juga waktu itu saya ingat nggak direkrut ya karena krisis finansial, sehingga The Jackmania ini membuat hashtag Save Persija baik di media sosial ataupun di dunia di dunia nyata ya istilahnya. Waktu itu juga The Jackmania ini membuat kaos ya, kaosnya berwarna putih, kemudian ada gambarnya dengan background oranye, kemudian ada kayak orang gitu meneriakan ke toanya dengan hashtag Save Persija. Nah, waktu itu kalau misalkan kita membeli kaos ini juga, waktu itu kaosnya seharga 80.000 ya, saya dapatnya waktu itu. Nah, dari harga 80.000 ini yang 50.000 nya ini nanti akan disumbangkan ke manajemen tim Persija waktu itu. Saya sempat ya waktu itu punya kaos ini sekitar 3. Nah, yang 3 ini sudah nggak ada di saya sekarang ya, karena sudah saya kasihkan ke tetangga saya, kemudian ke teman sekolah saya, dan yang terakhir ini sehingga saya kasihkan ke teman saya yang berada di luar Malang ya, tapi sesama supporter, namun domisilinya berbeda
bukan di kota Malang. Nah, ini saya masih ingat ya, dan untungnya waktu itu setelah hashtag ini rame, alhamdulillah di putaran kedua ini Persija tidak jadi degradasi di akhir musim. Dan yang terakhir, yang kelima ini adalah hashtag Save Deltras yang terjadi tahun 2021. Nah, ini saya masih menggali, jujur aja. Saya juga baru tahu sekitar 1 minggu yang lalu ya, dari pembuatan vlog ini. Ada apa ini dengan tim Deltras, saya juga kurang tahu ya. Tapi banyak teman-teman saya Deltamania ini menggunakan hashtag Save Deltras di Instagram ya. Semoga ini tidak ada masalah ya untuk tim Deltras ini, karena kita tahu Deltras Sidoarjo ini adalah salah satu tim Galatama yang masih eksis di sampai sekarang ya. Semoga ya. Demikian ya vlog saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.